Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Hingga harinya Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 3, bait-Nya yang pertama. Kami puji dengan riang. Marilah kita menerima pembacaan hukum kasih dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 yang demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jemaat yang terkasih, berdasarkan hukum kasih ini, maka kita sadar akan kekurangan kita yang tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Maka marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu,
dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kini mari kita bersama-sama menerima berita anugerah. Berita anugerah pada minggu ini terambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah. Dan kita bersama-sama juga menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita dengan bangkit berdiri merespon petunjuk hidup baru dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 466A, baitnya yang pertama dan yang keempat. Ya Tuhan, isi hidupku. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat-syafaat kami pada ibadah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu tiada pernah bertepi di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyinari kami dengan kasih-Mu, sehingga Engkau tetap memberikan kami ruang, kesempatan, waktu untuk kami bersama-sama beribadah. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami, umat-Mu bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi ini. Virus corona yang telah menjadi pandemi, kiranya Engkau memberkati bangsa kami di dalam upaya pencegahan, upaya pemutusan rantai penyebaran corona ini. Kiranya Engkau berkati para pemerintah, Engkau berkati kami sebagai masyarakat, sehingga memampukan kami untuk bersatu padu menghentikan penyebaran virus corona ini. Inilah Tuhan doa kami untuk bangsa kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Bibis Luhur di Surakarta ini. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu ini. Kami sebagai jemaat, majelis, dan juga Bapak Pendeta Emeritus dan Ibu Pendeta. Kiranya kami dapat membangun sebuah jemaat di mana kasih itu nyata di dalam gereja ini.
Dan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di dalam gereja maupun di luar gereja. Berkatilah Tuhan gereja-Mu ini. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Baik kami yang bergumul tentang kesehatan, terkhusus pada saat ini kami ingin mendoakan saudara kami, Bapak Dania Sukiman dan Bapak Mujiarso, yang masih berbaring sakit. Kiranya Engkau berkati, Engkau sembuhkan. Dan kiranya juga Engkau berkati keluarga yang merawat saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang juga pada saat ini berbaring sakit. Kiranya Engkau mampukan dan Engkau kuatkan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan relasi rumah tangga, pergumulan perekonomian, pergumulan pendidikan, pergumulan pasangan hidup, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang dekat daripada kami. Engkau senantiasa menopang, menguatkan langkah kami untuk menghadapi setiap lika-liku kehidupan ini. Inilah Tuhan syafaat-syafaat kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di dalam setiap hati kami, sehingga memampukan kami bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi juga pelaku firman-Mu yang baik. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matias pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga kasih Allah senantiasa tercurah di dalam hati dan kehidupan kita. Semut, kita seringkali mengabaikannya. Seringkali kita memandangnya sebelah mata. Akan tetapi kita bisa belajar banyak hal dari semut. Apalagi berbicara tentang bertahan hidup. Tentu kita tidak asing dengan semut dengan cara bertahan hidupnya, yakni bergotong royong. Semut bergotong royong untuk bertahan hidup. Mereka bertahan menghadapi cuaca yang ekstrim. Mereka juga bertahan untuk terus senantiasa berjuang, meskipun terkadang kehidupan tidak berpihak pada semut. Nah, inilah Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih. Ketika kita berbicara tentang komunitas, tentang gotong royong, kita bisa belajar dari semut. Mengapa kok semut? Mengapa kok komunitas? Mengapa kok gotong royong? Karena tema ibadah kita pada minggu ini adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Nah, dari bacaan dari Injil Matius dikisahkan ketika Yesus pada saat itu sedang melakukan perjalanan dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Yesus memberikan pengajaran sekaligus melakukan mukjizat, di mana ia menyembuhkan mata 2 orang buta, menyembuhkan seorang yang bisu, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, dan juga ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tentu, Yesus adalah guru kehidupan. Dan ketika ia melakukan pengajaran dan mukjizat itu, ia didorong oleh suatu rasa belas kasihan. Di mana di situ dinyatakan di ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat kondisi, melihat keadaan, Yesus tidak sampai hati untuk membiarkan mereka tetap lelah, membiarkan mereka tetap terlantar. Oleh karena itu, ia memberikan pengajaran dan melakukan mukjizat. Tetapi hal yang menarik di sini adalah di ayat yang ke-37 dan yang ke-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tepat disinilah sebenarnya Yesus, seorang guru kehidupan itu, mampu melakukan sendiri. Akan tetapi justru ia berupaya untuk melibatkan para murid. Jadi kepemimpinan Yesus ini bukanlah kepemimpinan yang egois. Yesus bukanlah sosok yang individualis, akan tetapi ayo para murid bersama-sama kita menyebarkan, kita mewartakan kerajaan surga. Justru disinilah yang menarik. Mengapa kok berbicara komunitas? Karena memang Yesus mengajak para murid membangun sebuah komunitas. Yesus mengajak para murid, di mana di bagian selanjutnya dikisahkan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Yesus tidak berjuang sendirian, tetapi Yesus berupaya membangun sebuah komunitas. Tentu, komunitas di sini adalah komunitas yang berbicara tentang kasih. Komunitas di sini berbicara tentang bagaimana kita bisa bersinergi, menghargai satu dengan yang lain, dan saling menerima dan menghormati. Itulah komunitas.
komunitas para rasul pada saat itu. Karunia mereka berbeda-beda, tetapi mereka justru bersatu untuk saling mengisi dan saling bersinergi. Itulah yang menarik dari bagian pertama ini, membangun komunitas. Nah, setelah terbentuk komunitas, para rasul dikumpulkan menjadi sebuah komunitas, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa tugas dari komunitas itu? Apa yang menjadi tugas dari komunitas kasih yang telah dibentuk Yesus itu? Yakni adalah di ayat yang ke-7 dan yang ke-8, pasal yang ke-10. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itulah kerajaan surga. Itulah yang menjadi tugas para murid, tugas komunitas penuh kasih ini tadi. Nah, lalu apa itu kerajaan surga? Seringkali kita ketika berbicara tentang kerajaan surga, kita membayangkannya sebagai hal yang berada jauh di depan sana. Mungkin kita mengidentikan juga kerajaan surga adalah surga, di mana tempat setelah kita mati kelak. Nah, justru dari sini Yesus mengajarkan juga kepada kita, kerajaan surga tidak selalu melulu berbicara soal eskatologi, istilah untuk akhir zaman, hal yang jauh di depan sana. Tetapi kerajaan surga juga berbicara kini, di sini, dan saat ini. Buktinya apa? Yesus membangun sebuah komunitas. Yesus berupaya untuk mewartakan kerajaan surga itu. Nah, kerajaan surga itu siapa? Dan siapakah yang harus disentuh oleh kerajaan surga itu? Nah, kerajaan surga adalah mereka, kita semua, umat percaya. Tetapi di sini juga berbicara tentang keberpihakan atau dalam istilahnya adalah skala prioritas. Mana yang perlu kita dahulukan? Di sini disebutkan mereka yang sakit, mereka yang mati, dan mereka yang kerasukan setan. Dengan kata lain adalah mereka yang seringkali terabaikan, seringkali dianggap sebelah mata, seringkali yang mereka tidak dihiraukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kerajaan surga. Berita sukacita harus menyapa kepada mereka yang seringkali terpinggirkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai komunitas, berbicara tentang kerajaan surga, itu adalah tugas kita. Tugas kita pada saat ini. Tentu ketika para murid yang memiliki tugas, dan kita juga sebagai para murid Yesus juga memiliki tugas. Lalu bagaimana kita melihat komunitas kita saat ini? Apakah kita memiliki komunitas kasih? Tentu saja punya. Komunitas itu adalah komunitas gereja. Gereja ini adalah komunitas orang percaya, komunitas orang yang peduli, komunitas orang yang penuh dengan cinta kasih. Oleh karena itu, sudahkah gereja ini benar-benar berdiri berlandaskan kasih. Kasih yang mau menerima setiap orang, kasih yang mau menghargai perbedaan, kasih yang saling berani untuk menghargai. Sudahkah itu? Dan tugas sebuah komunitas adalah mewartakan kerajaan Allah kepada siapa? Kepada mereka yang seringkali terpinggirkan. Siapakah yang terpinggirkan pada konteks kita saat ini? Tentu sedikit banyak saya akan memberikan usulan. Yang pertama adalah saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas. Kita seringkali melihat mereka dengan sebelah mata. Kita seringkali melihat mereka dengan cara yang meremehkan. Saudara-saudari kita yang disabilitas ini adalah juga bentuk karya Tuhan, bentuk kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, mungkin ada yang masih asing dengan istilah disabilitas ini. Disabilitas adalah mereka yang memiliki kemampuan khusus atau yang sering kali kita sebut dengan istilah cacat. Nah, ini untuk pengertian kita semua, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, istilah cacat seringkali sudah tidak relevan atau itu sudah istilah dari zaman kuno.
zaman batu bahkan mungkin. Karena cacat itu adalah kata yang tidak melambangkan solidaritas kepada mereka. Nah, istilah itu diperbaharui dengan istilah disabilitas. Istilah yang lebih solider, lebih peduli. Itu yang pertama. Kaum atau saudara-saudari kita penyandang disabilitas. Dan yang kedua, siapa yang seringkali terpinggirkan, siapa yang seringkali dianggap sebelah mata adalah para perempuan. Mau tidak mau, kita harus mau mengakui bahwasanya kaum perempuan adalah orang yang seringkali kita lihat sebagai seseorang yang di bawah laki-laki. Nah, inilah yang menjadi upaya kita bersama. Ayo, jangan melihat perempuan sebagai manusia yang berada di bawah laki-laki, akan tetapi rekan seperjuangan, rekan yang setara dengan laki-laki. Itulah yang kedua yang seringkali terabaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang sesuai dengan keadaan pandemi saat ini adalah mereka, para pekerja kontrak, mereka para buruh, mereka para pekerja kasar yang terpaksa harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itulah mereka yang seringkali terpinggirkan. Justru merekalah yang seringkali tidak kita lihat. Merekalah yang seringkali kita abaikan, sepelekan. Nah, sudahkah kita sebagai komunitas penuh kasih ini menyapa mereka? Mereka saudara-saudara kita yang miskin, papa, dan seringkali tidak dipedulikan. Bapak, Ibu, dan para saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang komunitas kita adalah komunitas kasih, akan tetapi seringkali komunitas kasih ini belum menyapa mereka yang harusnya kita sapa. Saya teringat akan sosok orang yang bernama Mangun Wijaya. Mangun Wijaya merupakan rohaniawan, juga budayawan, bahkan juga arsitek, karena Romo Mangun ini, ia adalah pemimpin umat Katolik, Romo Mangun, dengan segala jabatan, dengan segala status sosial yang melekat pada dirinya, justru ia tidak terbebani untuk terus bergaul pada mereka yang miskin. Seperti misalnya, Romo Mangun tidak sungkan dan tidak ragu untuk bergaul dengan masyarakat di tepi Sungai Code. Sungai Code yang dulunya bernuansa atau bermukakan suram, sekarang sedikit demi sedikit mulai kembali menemukan wajahnya yang penuh sukacita. Dan yang kedua, Romo Mangun juga tidak berhenti untuk merumuskan sebuah proses pendidikan bagi mereka yang miskin, karena seringkali pendidikan tidak menyapa bagi mereka yang miskin. Romo Mangun merumuskan untuk bagaimana pendidikan ini menyapa seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Nah, itulah Romo Mangun. Dan saya sangat tertarik, saya sangat menyukai Romo Mangun. Dalam novelnya ada kutipan yang menurut saya sangatlah pas untuk berbicara apa itu tentang kerajaan surga. Di dalam novelnya Burung-Burung Manyar, Romo Mangun menuliskan begini, tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di mana tidak ada manusia menginjak manusia lain. Saya ulangi sekali lagi, tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di mana tidak ada manusia menginjak manusia lain. Bukankah ini sebuah dimensi kerajaan Allah, di mana kita sebagai manusia ada kedekatan hati, di mana kita ada cinta dengan sesama kita, dan tidak ada seseorang yang merasa dirinya lebih, bahkan tidak ada seseorang yang menindas orang lain. Itulah kerajaan Allah, itulah kerajaan surga yang harus kita kerjakan sebagai komunitas umat Tuhan, komunitas penuh kasih itu. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan para saudara sekalian yang terkasih, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah adalah komunitas yang penuh kasih, komunitas yang berbicara keberpihakan kepada mereka yang seringkali terpinggirkan. Karena
Dengan demikian kita benar-benar menjadi komunitas yang telah melakukan firman dan melayani Allah. Selamat hari Minggu, selamat belajar menjadi komunitas cinta kasih, dan selamat untuk terus berjuang menyuarakan kerajaan surga kepada mereka yang seringkali terpinggirkan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada ibadah saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucap syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah tercurah dalam kehidupan kita. Adapun firman Tuhan yang akan mendasari di dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini akan kami bacakan dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Di dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini akan diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, kita nyanyikan bait yang pertama, Bawa Persembahanmu. Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa, dan nanti dilanjutkan doa Bapa kami. Marilah doa kami hantarkan. Segala puji dan syukur dan terima kasih kami Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih, Tuhan yang telah mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan telah menyertai di dalam kami melakukan segala kegiatan kami di sepanjang kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, pada ibadah saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami atas segala berkat yang telah Kau curahkan ke dalam kehidupan kami. Biarpun persembahan ini Tuhan tidak sebanding apabila dibandingkan dengan berkat-Mu yang telah kami terima, tapi kiranya Tuhan sendiri yang sudi menerima persembahan ini, Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga persembahan ini dapat Kau gunakan untuk pelayanan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di Gereja Kristen Jawa di seluruh ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang telah Kau pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri kemampuan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan persembahan ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Bapa dalam surga, apabila ibadah pada saat ini Tuhan akan berakhir, kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhir ini. Dan setelah ini kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantarkan kami, Tuhan tuntun kami, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga akan berdoa seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 429, bait yang pertama dan yang ketiga. Masih banyak orang berjalan. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau.